Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada selamat datang kepada Ibu, Bapak, Ayah, Bunda, Kakak, Mas, Mbak, Abang, Mbak, dan semuanya yang sudah hadir pada kajian online bersama Dr. Aisyah Dahlan pada hari Selasa 1 Desember 2020 di hari ini, di siang ini. Semoga majelis ilmu kita ke depan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk agar kajian pada siang hari ini lebih berkah, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kajian online ini dipersembahkan oleh Aksi Cepat Tangga bersama beberapa mitra. Dan untuk mempersingkat waktu, kajian online ini akan dipandu oleh moderator-moderator yang sangat hebat yang akan membersamai kita pada siang hari ini sekitar 2 jam ke depan, dan tentunya dengan salah seorang pembicara bernama Dr. Aisyah Dahlan yang sangat luar biasa, yang ketika ikut kajian beliau itu tidak pernah bosan gitu loh dengan tema-tema yang berbeda. Nah, moderator kita pada kali ini akan dipandu oleh Bapak dan Ibu Ustadz Ustadzah yang bernama Ustadz Dimas Anafadli dan Ibu Nur Saada. Mereka berdua adalah dai muda berasal dari Semarang yang sangat kiprahnya sangat luar biasa di kontribusi di masyarakat. Beliau memiliki lembaga tahfiz Quran Madani di Semarang dengan banyak santri yang beliau punya, kemudian membina juga yang bernama komunitas Jelang Nikah. Ya, kemudian Ustadz Dimas Anafadli sendiri selain guru agama juga sebagai motivator dan pengusaha di beberapa bisnis yang beliau dirikan seperti Tokopin Semarang, seperti Tiras Travel Semarang, Warung Umi Nur, dan Sakinah Wedding Organizer. Nah, untuk mempersingkat waktu, Ustadz Dimas dan Umi Nur Saada, apakah sudah bergabung di sini? Masih di mute sebentar. Iya. Oke. Assalamualaikum Ustadz dan Umi. Waalaikumsalam, baik Kak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ustadz dan Umi bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Dan semangat tentunya Mbak Eka ya. Karena kita akan mendengarkan banyak materi nih dari Umi Aisyah Dahlan insya Allah. Insya Allah. Ya, oke. Selanjutnya acara berikutnya akan dipandu langsung oleh Ustadz dan Umi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, langsung. Baik. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini Allah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini alhamdulillah kita sudah berada dalam majelis ilmu yang insya Allah apa-apa yang kita lakukan hari ini terhitung ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua yang tetap istiqamah di jalannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang keluarga, kita tentunya memiliki keinginan menjadi keluarga ideal atau keluarga impian. Di dalamnya ada sakinah, ada mawaddah, warahmah. Sakinah tentunya kita mendapatkan kenyamanan, ketentraman. Mawaddah adalah cinta, warahmah, kasih dan sayang. Terutama di masa pandemi seperti ini, dibutuhkan di dalam keluarga kekuatan, keharmonisan, dan satu sama lain harus saling mendukung, sehingga bukan hanya menjadi keluarga yang biasa-biasa saja, tapi menjadi keluarga yang luar biasa. Menghadirkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di dalam rumah kita, rumah tangga kita menjadi surga dunia hingga nanti insya Allah di akhirat, membutuhkan begitu banyak
faktor yang saling terkait. Di antaranya adalah faktor keilmuan yang insya Allah harus kita terus upgrade, kita terus timba sampai dengan akhirnya keluarga kita menjadi keluarga idaman. Salah satunya adalah bagaimana kita menjadi support system, di mana kita menguatkan dakwah ini, menjadikan keluarga kita adalah keluarga Quran, keluarga yang memberikan kemaslahatan yang banyak untuk umat. Alhamdulillah pada hari ini insya Allah kita akan berkumpul bersama dalam sebuah materi yang sangat baik insya Allah ya. Kita akan berbicara bagaimana menjadi orang tua yang salih dan menghadirkan generasi yang salih dan salihah. Amin. Nah, dan langsung saja saya akan membacakan kurikulum vitae dari pembicara yang luar biasa pada hari ini. Beliau adalah Bunda Dr. Aisyah Dahlan, CHT, CPNLP. Ya, dan saya akan membacakan aktivitas beliau adalah konsultan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, juga certified hypnotherapist dan praktisi neuroparenting skill. Riwayat pendidikan terakhir beliau adalah program profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan juga di sini Certified Practitioner Neuro-Linguistic Programming and Neo NLP Society and LPKN atau Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional. Riwayat pekerjaan yang terakhir adalah beliau sebagai Kepala Unit Narkoba Rumah Sakit Harum Jakarta, dan hingga sekarang beliau Ketua Yayasan Sahabat Rekan Sebaya, dan juga beliau trainer program MBS, dan masih banyak lagi tentunya yang kita bisa mendapatkan inspirasi. Dan ada penghargaan, ini juga bisa menjadikan inspirasi yang sangat luar biasa, adalah yang terakhir mendapatkan penghargaan sebagai perempuan inspiratif di Indonesia dari organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja Kuasa. Ya, Masya Allah luar biasa, begitu tadi sudah disampaikan bagaimana kurikulum faith dari pembicara kita pada hari ini, luar biasa sekali. Rasanya sudah tidak sabar lagi untuk mendapatkan keilmuan dari beliau, Bunda Aisyah Dahlan. Mari sama-sama barangkali sebelum masuki kajian pada hari ini, kami mengingatkan kepada Bapak Ibu seluruh peserta untuk bisa fokus terhadap materi yang nanti akan disampaikan, dan yang kedua berharap untuk selalu mikrofonnya dimatikan selama kajian berlangsung. Insya Allah materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini selama 45 menit ke depan. Lalu setelah itu kita akan ada tanya-jawab, sesi tanya-jawab. Sesi tanya jawab akan kami pilih oleh panitia, dan nanti kalau ada waktu kita juga akan bacain pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat Zoom. Baik. Dan jangan lupa juga nih ya, bahwa acara ini terselenggara atau diselenggara oleh ACT, Aksi Cepat Tanggap Jawa Tengah, dan juga ada mitra kolaborasi. Ya. Jadi tentunya sebuah acara tidak bisa hanya sendiri, tapi didukung oleh banyak pihak. Di sini ada Ta'aruf Online Indonesia, Sahabat Surga, Bidadari Perindu Surga Jawa Tengah, Time to Move Pemuda Hijrah, Majelis Taklim An-Najah, Growing Ummah, Majelis Zikir Pengajian Bunila, Sharing Parenting Kelas Akhwat, Kelola Kisah, dan juga tidak lupa Muslim Brotherhood, serta Lembaga Tahfidz Quran Madani. Ya, Alhamdulillah sudah tak sabar lagi rasanya. Alhamdulillah Bunda sudah bersama kita. Ya, kita sapa dulu. Ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dimas. Assalamualaikum Bun. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Kita langsung saja simak materi dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa menjadi orang tua solih dari anak solih dan solihah. Amin, Allahumma amin. Dan juga jangan lupa temanya sangat luar biasa nih, Super Team Parenting. Ya, mari kita saksikan bersama. Kita simak ilmu yang luar biasa dari Bunda Aisyah Dahlan pada siang hari ini. Baik. Dengan segala hormat kami persilahkan. Silakan. Baik, terima kasih banyak, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya. Sebelumnya saya
mengungkapkan rasa gembira sekali ini, baru kali ini moderatornya pasangan, Masya Allah. Ya, pasangan dai muda Semarang ini luar biasa nih. Baru kali ini, berbulan-bulan saya online, baru kali ini ada moderator, Masya Allah, keren ya. Dan terima kasih buat ACT Jawa Tengah dan juga kepada Bapak Gianto, Branch Manager Pelaksana ACT Jawa Tengah ya. Dan tadi mitra-mitra yang disebutkan oleh moderator, alhamdulillah hari ini saya diamanahkan oleh panitia untuk membahas tentang super team parenting ya. Baik, Ustadz Dimas dan Umi Nur, saya biasanya karena bicara tentang otak manusia, jadi saya mohon izin dulu untuk share screen terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan bisa terlihat. Ya, sudah terlihat ya. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Ya, super team parenting. Waduh, ini istilah yang luar biasa ya. Jadi kita mau menjadi orang tua, pola pengasuhan yang bisa membuat rumah ini menjadi tim yang harmonis, tim yang kuat, dan tim yang senantiasa ya taat pada Allah ya, Masya Allah ya. Dan kondisi sekarang ini memang dalam kondisi pandemi kita perlu sekali membuat super team. Artinya ya bagaimana kita bisa membagi tugas pada anak-anak, kemudian kita bisa membagi peran dan fungsi ya pada suami istri ya. Kalau saya ditanya bagaimana Bu Aisyah caranya bikin super team ya, ini versi saya ya, mungkin banyak versi-versi dari teman-teman yang lain, guru-guru yang lain barangkali. Kalau saya harus melihat dulu secara sangat dasar, yaitu secara gender ya. Kebetulan saya alhamdulillah kami memang keluarga dokter ya. Saya punya putra-putri 5 orang, 4 laki-laki, 1 perempuan ya. Dan itu tadi, karena mereka laki-lakinya banyak, jadi saya, aduh ini gimana caranya untuk ya sama-sama mengenal dan kemudian memahami apa peran fungsinya dan nanti apa kekuatan-kekuatan dari masing-masing kita ini ya. Kenapa saya memilih basic awalnya adalah masalah gender, karena dalam surat Ali Imran ayat 36 ya. Walaisa zakaru kal untha, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan ya. Ini cuma sepenggalan ayat tapi banyak sekali penelitian tentang memang laki-laki dan perempuan yang tidak sama. Saya sering juga ya share tentang hal ini di seminar-seminar maupun di media sosial. Kita berbagi super tim ini kita paham ya, si yang suami bisa berperan apa, si bunda berperan apa, anak laki-laki berperan apa, anak perempuan berperan apa ya. Baik, jadi ternyata kenapa berbeda laki-laki perempuan ya, ini otak manusia ya, otak manusia Allah ciptakan, ada otak besar dan ada otak kecil, kemudian terbagi 2 kanan kiri. Ini saja dari ukuran otak itu sudah beda. Laki-laki otaknya lebih berat 100 gram dibanding perempuan. Masya Allah ya. Jadi kalau misalnya perempuan 1,5 kilo berat otaknya itu, laki-laki 1,6 kilo. Nah ini, jadi dari berat saja sudah berbeda ya. Kemudian apalagi ya, memang di dalam penelitian dikatakan laki-laki dan perempuan tidak identik. Dan penelitian ini tentu yang ditelitikan adalah ya sunnatullah ya, jadi karena laki-laki dan perempuan ini ciptaan Allah, jadi para ilmuwan itu hanya mengobservasi, hanya meriset, dan memang didapati laki-laki dan perempuan tidak identik, dia punya program-programnya. Tapi laki-laki dan perempuan harus setara atau equal, dalam arti memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Jadi kita memang laki-laki perempuan setara untuk bisa ya punya kesempatan belajar, ya setara untuk menjalankan ya ibadah-ibadah kita, setara juga untuk bisa mendapatkan pahala dan benefit-benefit kalau kita menjalankan ibadah kita gitu ya. Insya Allah ini jadi laki-laki dan perempuan itu tidak identik ya. Jangankan otaknya ya, kulitnya saja sudah nggak identik, rambutnya juga nggak identik ya. Oke, baik.
Dan apa sih yang membedakan? Ternyata memang sejak dalam rahim, aktivitas otak di dalam rahim dan pengaruh hormon ini akan menentukan cara berpikir dan bersikap. Ya, disinilah mulai Allah ya mengatur sedemikian rupa program-program yang ada di otak janin. Ya, janin laki-laki seperti ini, janin perempuan seperti ini. Ya, inilah yang nanti membedakan. Ya, baik. Dan laki-laki dan perempuan berbeda karena otaknya bekerja juga secara berbeda. Ya. Kemudian sehingga laki-laki dan perempuan memahami dunia dengan cara berbeda dan memiliki nilai-nilai serta keutamaan-keutamaan yang berbeda juga. Jadi karena memang tidak identik tapi setara, berarti laki-laki punya keutamaan, perempuan juga punya keutamaan. Ya, ini yang harus kita tahu, kalaupun sudah pernah tahu kita ulang-ulang supaya tambah paham. Sehingga pada saat nanti membuat super tim di rumah, ini kita pas pembagian tugas dan fungsinya. Ya. Baik, dan ini bukan berarti lebih baik atau lebih buruk, namun memang karena berbeda. Ya. Mungkin sama nih otaknya, ada otak besar dan ada otak kecil, tetapi ternyata di dalam itu, ya program-program di dalamnya itu ada keutamaan-keutamaan masing-masing. Kenapa kok bisa tahu ya di otak laki-laki beda, perempuan beda? Karena ada alat ini namanya Functional Magnetic Resonance Imaging, Functional MRI. Ya. Jadi ilmu otak ini berkembang karena ditemukan alat Functional MRI, sehingga setiap penelitian, jadi orang ini dilihat otaknya pada saat dia misalnya melakukan fungsi. Misalnya orang ini berkata-kata gitu ya, di mana posisi otaknya yang bekerja, orang ini menghitung, di mana posisi otaknya, orang ini sedang sedih, di mana posisi otaknya itu yang bekerja. Itulah ilmu otak atau neuroscience berkembang dengan pesat. Ya. Nah, jadi ini nih, jadi nanti ketahuan, oh di daerah sini nih nanti. Ya, kalau laki-laki bicara di daerah sini nih yang bekerja, perempuan bicara di daerah sini yang bekerja. Ya, jadi alat ini membuat ya apa yang Allah ciptakan pada laki-laki dan perempuan langsung bisa ya kita tahu, dan kemudian para ilmuwan ini menginformasikan ke seluruh umat di dunia bahwa memang beda. Ya. Jadi kalau dari samping kita lihat ini ada otak besar dan ada otak kecil, kemudian nanti ternyata ya Allah mendesain dari atas ini otak ini terbelah. Ya. Nah, yang ini bagian depan nanti terbelah. Ini betul-betul terbelah ini, nggak ada sambungannya. Nanti di tengah baru ada sambungannya di tengah, tapi di atas sampai ke tengah itu memang terbelah. Makanya nanti ada istilah selama ini kita pernah belajar tentang otak belahan kanan dan otak belahan kiri. Ya, nah ini memang terbelah. Ya. Nah, tahun 1999 ada penelitian di Institute of Psychiatry London atau sekarang namanya King's College London. Dikatakan lokasi yang mengendalikan bicara dan bahasa dalam otak laki-laki dan perempuan berbeda. Ya, jadi tahun 99 nih. Tapi di Indonesia baru masuk hasil risetnya tahun 2006. Ya, jadi saya baru tahu juga 2006 itu. Ya. Nah, apa yang didapat ini? Ini otak laki-laki, ini otak perempuan. Kemudian ini depannya ini. Ini ada bagian kanan, ini ada bagian kiri, ya. Nah, ini perbedaan yang pertama sekali ini pada saat ya laki-laki perempuan ini disuruh membaca ya. Nah, apa yang terjadi rupanya ya otak laki-laki untuk fungsi bahasa, kosakata ya dan membaca itu dia hanya ada di bagian kiri belakang ini. Perempuan ternyata kiri dan kanan. Ya. Jadi lokasi bahasa dan kosakata itu perempuan ternyata lebih banyak. Ini yang mendasari perempuan bisa bekerja sambil juga terus bicara. Nah ini perempuan. Dan ini saya sudah sering saya share di media sosial atau di seminar-seminar di mana-mana. Tapi saya suka sekali saya ulang lagi. Kenapa? Karena ini basic yang harus kita pahami. Laki-laki karena otak bicara dan lokasi bahasanya hanya sebelah kiri, maka laki-laki dalam sehari mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuh. Jadi rata-rata jumlah komunikasi laki-laki terdiri dari kata, bunyi vokal, dan gerakan tubuhnya itu 7.000. Bunda barangkali punya pasangan yang nggak terlalu banyak bicara, mungkin pendiam ya atau pemikir ya. Itu mungkin yang 5.000, kategori 5.000 tuh yang ini. Ya.
Ada juga memang laki-laki yang wataknya ada nama istilah kita watak pembicara. Watak pembicara itu bisa 9.000. Ya, nah, tapi rata-rata laki-laki 7.000. Bunda kalau punya anak laki-laki yang sudah balik ya itu sudah sampai 7.000. Tapi kalau masih kecil ya sampai dia sebelum balik itu ya sepertiganya. Sepertiga dari 7.000 ini. Ya. Nah, perempuan bagaimana? Perempuan karena otak bicaranya kiri dan kanan, maka didapati jumlahnya seperti ini. Ya. Antara kata-kata 6.000 sampai 8.000, terus bunyi vokalnya 2.000 sampai 3.000, gerakan tubuhnya 8.000 sampai 10.000, dan kalau dijumlahkan rata-rata 20.000. Ya. Bu Aisyah, saya pendiam. Ada ibu-ibu bilang gitu barangkali ya, saya nggak banyak ngomong kok. Iya, tapi ibu pasti banyak gerak kan, banyak kerja juga kan. Banyak bebenah, walaupun nggak ngomong, karena ngomongnya mungkin bisa 6.000, tapi kerjanya bisa yang 10.000, bunyi vokalnya bisa yang 3.000 gitu. Ya. Dan menurut riset ya, perempuan kalau dalam sehari komunikasinya ini kurang dari 16.000, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Ya, inilah makanya mengapa bagaimana caranya supaya kita perempuan ya menyalurkan 20.000 kata ini dalam hal-hal yang baik-baik. Karena kalau kita tidak menyalurkan makanya kita gelisah tuh. Ya, nggak susah tidur soalnya. Ya. Tentu buat para bunda yang alhamdulillah sudah menjadi sebuah habit ya, saya sering banget mendapatkan kabar bahwa para bunda sekarang itu udah setiap hari 1 juz ya baca Qur'annya, tilawahnya, Masya Allah. Ini bisa menyalurkan 20.000 ini gitu. Ya. Atau saya senang ngajar Bu Aisyah, itu cocok banget. Ibu-ibu tuh perempuan memang senang ngajar, itu harus ngajar ini supaya 20.000 kata tersalurkan. Ya. Tapi suami saya juga ngajar Bu Aisyah, dia guru juga, dia juga guru di sekolah kah atau juga ustadz untuk para jamaahnya. Bisa kok memang. Cuman bedanya nanti ya bapak-bapak kalau sudah ngajar malam sudah nggak ngomong. Ibu-ibu perempuan walaupun sudah ngajar pagi sampai sore malam masih bisa bicara. Kenapa? Karena 20.000 kata ini ya hampir 3 kalinya dari 7.000 ini. Ya. Oke, baik. Nah sekarang, ya, ketika seorang perempuan berbicara, scan otak memperlihatkan bahwa otak bagian depan kiri dan kanan yang merupakan pusat pengendali bicara, keduanya aktif. Ya. Dan fungsi pendengarannya pun aktif pada waktu bersamaan. Nah ini luar biasa, nih keutamaan yang diberikan pada perempuan ya. 1, 2, ya, terdengar ya. Baik, kemudian sehingga memungkinkan perempuan untuk berbicara sekaligus mendengarkan secara terus-menerus. Sementara yang dibicarakan adalah topik-topik yang tidak saling berkaitan. Ya, para ayah, para bapak-bapak, punten ya, perempuan ini memang punya keutamaan Allah berikan, bisa ngomong sama bisa dengar sekalian aktif itu. Fungsi pendengaran dan fungsi bicaranya aktif bersamaan. Dan kita perempuan kalau udah ngobrol, itu topiknya itu suka ganti-ganti dan tidak saling berkaitan. Ini yang sulit diikuti oleh bapak-bapak ini. Karena laki-laki ini senang kalau bicara topiknya satu-satu, pelan-pelan dulu gitu. Ya, jangan dikait-kaitkan. Ya. Nah, tapi kita Pak, antara perempuan, kita ngomong hari ini kita misalnya nih saya bicara mungkin ya sama ibu-ibu gitu ya, sama Umi Nur Saada gitu ya. Saya tuh bisa ngobrol sama Umi itu nanti habis bahas COVID, habis itu bahas anak-anak, nanti bisa bahas pasar, bisa bahas nanti tentang baju-baju hijab yang bagus, nanti bisa bicara juga tentang politik, itu bisa saling berkaitan itu. Ya. Sementara laki-laki nggak suka kayak gitu. Makanya ada riset mengatakan kalau ada bapak-bapak ngobrol di antara 2 ibu-ibu suka tersesat, suka bingung. Ini ibu-ibu ngomong apa sih? Gitu. Kenapa? Karena ya topiknya tidak berkaitan. Ya. Nah ini yang harus kita pahami supaya kalau kita bicara sama anak laki-laki atau sama suami satu-satu topik ya Bunda.
Ya Umi ya, satu-satu topik aja ya. Contoh misalnya gini, ya. Misalnya bicara sama anak laki-laki. Nak, habis mandi, handuknya taruh tempat handuk ya nak. Berhenti udah. Ya. Kadang bunda kalau ngomong suka merepet kan. Nah, habis mandi nanti handuknya taruh tempat mandi, tempat handuk ya di kamar mandi ini. Nanti kita mau ke rumah paman kamu, nanti ada sepupu-sepupu kamu di sana gitu. Nah, laki-laki suka bingung, apa maksud bundanya ini? Mereka suka mengambil kesimpulan, apa bun? Apa umi? Jadi habis mandi handuknya taruh rumah paman. Nah itu, kalau 3 topik tidak ada kaitannya, kita sambung menyambung. Ya, nah, ini harus mulai paham nih, siapa yang punya anak laki-laki. Jadi kalau mau menasihati anak laki-laki, tolong topiknya satu-satu, berhenti aja dulu. Satu lagi berhenti dulu, gitu ya. Baik, kemudian ya perempuan telah menjadi bahan olok-olok selama ribuan tahun karena mereka dinilai terlalu banyak bicara. Tapi setelah ilmuwan mendapati bahwa otak bicara perempuan di kiri kanan, maka laki-laki atau ilmuwan laki-laki sangat terkejut ketika pertama kali mengetahui bahwa perempuan memiliki kemampuan berbicara sekaligus mendengarkan secara terus-menerus. Itu buat laki-laki kaget, kok bisa begitu ya? Bisa ngomong sambil dengar, bisa terus-menerus. Ya, Masya Allah. Laki-laki hanya mengira bahwa wanita-wanita itu begitu berisik. Ya, zaman dulu nih, ya ilmuwan-ilmuwan zaman dulu menganggap perempuan itu berisik banget. Tapi ternyata mereka kaget, mereka terkejut, mereka takjub bahwa kemampuan bicara perempuan ini bisa bersamaan dengan kemampuan mendengarkan. Ya, bahkan bisa bicara terus-menerus. Ya, baik. Nah, untuk itu pada saat kita pandemi seperti ini, tentu bunda, umi, ibu ya yang mempunyai peran banyak untuk membantu anak-anak menjelaskan ulang apa yang Bapak Ibu guru sudah sampaikan. Dan nggak usah merasa, aduh banyak banget kerjaan saya. Nah, ini yang harus mulai kita tata, kita punya otak. Ya, kenapa? Karena buat pendidikan buat anak ini adalah penting dan genting. Ya. Adapun yang lain-lain ya nanti belakangan aja kita rapikan, mungkin ada lemari yang mau banyak ibu-ibu ya lemarinya udah rapi, tetap aja senang dirapihin lagi itu. Saya kira itu mungkin nanti jadi prioritas berikutnya saja itu. Ya. Dan 20.000 kata itu misalnya anak cuma 2 atau 3 itu cukup untuk ya sangat cukup bahkan untuk bekerja mengajarkan anak-anak, masih juga bisa masak, masih bisa juga setrika misalnya kalau sendiri, masih juga bisa mengurus suami ya itu dan masih bisa juga ya bersosialisasi dengan umat. Itu cukup 20.000 itu. Apalagi ada ibu-ibu yang mungkin kayak saya ya, saya 24.000 ini ya cukup itu. Kenapa saya bilang cukup? Karena pengalaman zaman dulu, ibu-ibu tuh anaknya banyak. Sekarang anak 5, anak 6 itu jarang sekali. Zaman dulu tuh 5 paling sedikit. Ya. 7, nah, rata-rata 7, 10, bahkan ada yang 15. Sekarang mungkin 15 sangat sedikit ya. Mungkin masih ada tapi sangat sedikit. Bayangkan ya ibu ngurus anak 15, kemudian zaman dulu kan juga sekolah kan nggak ada TK, nggak ada playgroup. Ibu-ibu yang ngajarin nanti membaca di rumah. Masih juga masak sendiri, ya nyetrika sendiri, nyapu sendiri, ngepel sendiri. Belum ada khadimat yang bantuin. Ya. Kemudian belum ada teknologi yang bantu, mesin cuci belum ada, mesin cuci baju, mesin cuci piring dan sebagainya. Ya, alat pel juga belum ada pakai tangkai, masih kita bunda kita tuh jongkok dia. Dan itu cukup banget. Ya. Apalagi sekarang yang anaknya tidak banyak. Kemudian kerjaan rumah sudah dibantu beberapa peralatan, ya mungkin juga ada khadimat kita bantuin kita, Masya Allah. Ya. Jadi peran ibu memang lebih banyak karena Allah sudah kasih keutamaan, dia 20.000 kata. Ya. Saya dulu sebelum paham tentang ini suka protes sama suami, kok aku terus sih, kok aku terus. Tapi setelah tahu tahun 2006 tahu ya, karena saya menikah 92 ya, 92 sampai 2006 suka protes, kok aku terus sih yang ngajarin anak-anak, ayo juga dong gitu. Tapi setelah 2006 tahu tentang ini, oh saya minta maaf sama suami. Ayah maaf ya, aku baru tahu kalau perempuan itu 20.000 kata. Padahal kami berdua ini waktu nikah sudah dokter dua-duanya ini. Ya, udah dokter ini. Dari 92 menikah sampai 2006 bertengkar gara-gara ini. Bertengkar juga gara-gara kalau SMS suami panjang lebar, suami cuma jawab oka.
Itu bisa kesel itu, bisa baper itu ibu-ibu. Tapi setelah 2006, Masya Allah, hanya baru tahu tentang 20.000 dengan 7.000 aja. Itu keluarga kami betul-betul menjadi keluarga yang super tim, yang asik. Ya, dan tambah mawaddah warahmah, Masya Allah. Ya. Baik, berikutnya. Perempuan berbicara dengan kontak mata. Jadi kalau punya anak perempuan, Bunda mau nasihati atau mau berbagi tugas, kamu ini ya nak, kamu gini. Itu kalau ngomong lihat mukanya. Lihat matanya, atau anak perempuan sedang bicara, kita lihat wajahnya, ya. Misalnya Bunda, anak perempuannya lagi ngomong gitu ya, dengan anak remajanya, Bunda aku gini-gini, kita lagi pegang HP itu, pegang gadget ya, langsung taruh gadgetnya, langsung lihat wajahnya itu. Buat anak perempuan itu sangat menyenangkan. Jangankan anak perempuan, kita pun perempuan kalau lagi bicara, ya suami ya melihat kita senang banget. Ya. Ini kalau kita mau nasihati anak perempuan, membagi tugas pada anak perempuan, mengajarkan hal-hal pada anak perempuan atau anak perempuan yang lagi bicara, lihat wajahnya, lihat matanya. Ya. Laki-laki bagaimana? Laki-laki kurang suka kontak mata. Maka jangan heran kalau Bunda lagi bicara sama anak laki-laki atau bicaranya sudah di atas 10 menit lagi ya. Itu anak laki udah nggak mau lihat mata kita, nggak mau itu. Ya. Apalagi kita marahin dia, nggak bisa. Bapak-bapak udah besar aja kalau lagi bicara rapat aja nggak tatap-tatapan mata. Ya. Kok ini Sule ngeliatin anaknya? Iya karena anaknya nggak liatin Sule misalnya gitu. Ini saya sengaja kasih contoh ini bahwa jadi kalau kita nih misalnya Umi ya, istri bicara sama suami ya, Umi bicara sama Abi, itu Abi nggak kuat ditatap terus matanya, paling beberapa detik aja abis itu ya bisa ngelihat tembok atau lihat televisi atau lihat gadget. Ini perempuan kalau nggak ngerti, ini suka baper nih. Ya. Tapi kalau pada saat si Abi lihat si Umi, ya Umi nggak lihat matanya, Umi misalnya sambil ambilin nasi ngomong gitu ya, Uminya lihat nasi, Abi akan lihat wajah Umi. Dan itu menyenangkan. Perempuan langsung tahu, ya Allah, suamiku lihat aku gitu. Itu menyenangkan. Ya. Daripada kita bertengkar, berantem, punya anak laki-laki, suatu ibunya, bundanya mau nasehatin anak laki, terus kita paksa dia, lihat Bunda, lihat Umi, lihat Bunda. Ini anak laki-laki makanya suka tertekan. Ya. Saya kenapa perkuat ini karena anak saya juga 4 laki-laki. Untung Masya Allah saya belajar cepat-cepat tentang ini sehingga anak laki-laki ya alhamdulillah ya kalau saya tanya mereka dia tidak tertekan hanya kalau saya mau ajak bicara. Bu Aisyah kata orang-orang dulu kok katanya komunikasi itu efektif tatap mata. Itu berlaku buat anak perempuan, tidak berlaku buat laki-laki. Ya, baik. Kenapa sih seperti itu? Ya, ini. Karena sklera mata yang mana? Ini yang bagian putih ini. Sklera mata pada perempuan lebih banyak bagian putihnya dibanding mata seorang laki-laki. Ya, ini Abi, Umi ini nanti lihat ya Ustadz Dima sama Umi Nur nanti coba lihat itu ambil kaca lihat deh. Ya, bagian putih perempuan itu lebih lebar, lebih banyak. Nah, karena lebih banyak inilah, maka memungkinkan pergerakan mata dan mengarahkan pandangan yang sangat penting bagi manusia dalam berkomunikasi tatap wajah. Karena sklera mata. Hewan mamalia, siapa punya kucing atau punya binatang ternak gitu ya, coba perhatikan deh, putihnya tuh lebih sedikit lagi dibanding laki-laki. Makanya hewan mamalia itu nggak ngomong tatap mata, nggak dialog tatap mata. Ya, jadi sekali lagi Allah menciptakan anatomi bagian ini yang putih-putih namanya sklera mata ini perempuan lebih lebar dibanding laki-laki. Ya. Baik, kemudian kita ya masuk lagi ke otak yang lebih dalam. Tadi saya sudah sampaikan kan dari otak ini terbelah memang dari atas sampai di tengah itu terbelah. Nanti tersambung otak itu dengan ada namanya corpus callosum yang di tengah ini. Ya, nah ya ini kalau kita lihat dari samping ini dia corpus callosum. Ya. Kalau kita lihat 3 dimensinya kurang lebih kayak gini. Jadi corpus callosum itu ada melengkung di tengah. Ya ini yang menyambungkan otak kanan kiri. Dia tersambung kanan kiri ini. Laki-laki ada, perempuan ada. Ya. Tapi ternyata perempuan lebih tebal. Ya. Perempuan lebih tebal. Dari mana penelitiannya? Roger Grosky PhD, seorang ahli neurologi dari UCLA. Dia menegaskan bahwa korpus callosum perempuan lebih tebal
dibanding otak laki-laki. Bahkan di dalam bukunya Roger Grosky itu mengatakan lebih tebal 30%. Artinya sambungan otak kiri kanannya perempuan itu lebih banyak karena lebih tebal dibanding laki-laki. Memangnya kenapa kalau lebih tebal? Ternyata ya karena lebih tebal itulah maka perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Jadi kalau kita bunda ya saat pandemi kayak gini dan kita harus dampingi anak masih juga bekerja, itu insya Allah bisa dan bisa banget. Kenapa? Karena memang didesain keutamaan otak perempuan itu korpus kolosumnya lebih tebal 30%. Otak bicaranya lebih banyak, korpus kolosum lebih tebal 40%. Ya, sehingga kita bisa kerja seperti itu. Udah bangun lagi. Iya. Makanya dimanapun, perempuan dimanapun seluruh dunia ini bisa bekerja lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Bahkan ya ini sering terjadi nih ibu-ibu kayak gini ya. Di luar negeri penelitian tentang multitasking perempuan itu lebih duluan ya tersosialisasi. Tahun 99 itu ya didapati. Makanya perempuan-perempuan di sana dengan sadar diri yang walaupun mereka juga sudah ikut bekerja ya, bekerja juga, anaknya pun dengan senang hati dia bawa bekerja atau sekarang lagi working from home ya, dengan senang hati anaknya diikut sertakan ya, mungkin disuapi makan, diberi susu dan sebagainya. Ya. Ini karena di sana sudah sangat menyadari bahwa oke, apalagi di sana juga nggak ada khadimat itu ya. Nah, laki-laki bagaimana? Otak laki-laki dibuat untuk pekerjaan khusus. Ini Allah desain seperti itu ya. Pada saat laki-laki fokus pada pekerjaan di depannya, setelah 10 menit ke atas, otaknya konsentrasi dan pendengarannya menurun. Ya, saya tekankan ya, setelah 10 menit ke atas. Kalau 10 menit pertama laki-laki masih bisa tuh ya buka laptop, diajak ngomong, masih juga bisa ya gendong anak barangkali ya, tapi 10 menit aja. 10 menit ke atas, laki-laki itu konsentrasi pada pekerjaan ada di depannya. Pada saat dia fokus, pendengarannya menurun. Karena laki-laki dibuat oleh Allah ini untuk mengerjakan pekerjaan yang khusus. Makanya laki-laki kalau mengerjakan sesuatu pekerjaan itu rampung, selesai. Ya. Laki-laki hanya dapat mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Ya. Untuk itulah pada saat ketika pria atau laki-laki membaca koran, baca buku, pegang gadget, nonton TV, pria tidak mendengar apa yang dikatakan wanita. Ya, ini para bunda, para istri, para umi, kalau misalnya memanggil anak laki-laki atau memanggil suami, itu tentu satu kali ya mereka ya bukan sengaja tidak dengar, memang sedang konsentrasi dan pendengarannya menurun. Apalagi nonton TV yang nyala suaranya, dia fokus ke sini. Menurut saya pada saat misalnya mau minta tolong, Abi tolong dong, Abi, kan gitu ya. Itu nggak usah baper gitu, nggak usah marah. Ya, panggil aja nggak apa-apa 3 kali 4 kali. Buat laki-laki memang harus dipanggil agak berkali-kali. Kenapa? Karena memang dia sedang konsentrasi. Misalnya kita mau minta tolong Abi untuk, Abi tolong dong ini bantuin ini gitu. Udah panggil aja berkali-kali. Dan sebisanya waktu panggil berkali-kali tetap senyum. Kenapa saya katakan gitu? Karena banyak bapak-bapak ini kalau lagi seminar besar ya suka bertanya sama saya. Bu Aisyah saya heran ya kenapa istri saya kalau manggil melotot. Saya bilang sama bapak itu, Pak itu panggilan keempat. Yang istri bapak cantik panggilan pertama dan kedua. Karena saya juga dulu begitu, nggak ngerti. Saya panggil suami kan ayah, masih cantik kan? Karena nggak nengok, ayah, masih cantik. Karena nggak nengok, ayah. Pas dia nengok, muka kita udah melotot, udah jelek. Ya. Anak laki-laki juga begitu. Pernah tuh anak laki-laki tanya tuh, Bu Aisyah, bunda aku kalau manggil aku marah. Nah, itu panggilan ketiga, nak. Yang bundamu tadi nggak marah itu yang panggilan pertama sama kedua. Dan ini harus paham ini. Saya suka ulang-ulang ini penjelasan ini. Kenapa? Karena ini penjelasan kan baru, penelitian baru. Maka harus diulang-ulang supaya apa? Tambah paham. Ya. Kalau masih ada bunda yang manggil suami ya masih marah gara-gara panggilan pertama nggak nengok, ya, nah itu harus belajar ulang ya. Kecuali saya katakan lagi ya, kecuali 10 menit pertama. Sekali ya, 10 menit pertama. Itu dia masih bisa. Baru buka laptop belum 10 menit ya. Bunda panggil, masih bisa tuh, para ayah nengok dan sebagainya.
Apalagi kalau lagi fokus kayak gini, udah setengah jam fokus kayak gini, kemudian bunda ajak makan, ya ajak makan suaminya, tapi cuma sambil lalu ngomongnya, Abi makan Bi, tapi sambil lalu. Itu laki-laki nggak seperti kita perempuan, perempuan pasti dengar itu. Ya, laki-laki nggak dengar. Abi makan Bi. Ya, si Umi nungguin di meja makan 1 jam, 2 jam, loh kok nggak datang Abi nih. Ya, abinya mungkin pas udah 2 jam, mungkin lapar ya, langsung lapar, auto datang ke ya meja makan, lihat istrinya, loh kamu kok nggak panggil aku makan, ini udah makan udah tersedia. Terus kata istrinya, tadi aku panggil makan kok, enggak, itu. Karena manggilnya sekelebatan atau cuma sambil lalu, itu nggak didengar, ya nggak tahu. Maka kalau mau ngasih informasi pada laki-laki yang sedang konsentrasi, itu punten boleh panggil 3-4 kali atau dicolek aja. Abi maaf punten, ya makanan udah siap, Abi mau makan jam berapa? Kalau misalnya kata suami, ya, sebentar lagi ya, 15 menit lagi atau setengah jam lagi, ya sudah. Kita ya nggak usah nungguin setengah jam di meja makan. Ya. Kita masih bisa kerjakan yang lain, nah setengah jam kita panggil ulang lagi. Ya. Baik, laki-laki sulit diajak bicara pada saat ya dia mencari jalan dan keluar pintu tol ini. Jadi bunda misalnya lagi jalan sama suami nih, kan sekarang kalau udah di Jakarta PSBB transisi, udah bolehlah kita keluar sekali-sekali ya. Dia lagi jalan, terus bunda ngomong sama suami nggak jawab, itu nggak boleh baper, nggak usah marah ya. Kenapa? Karena suami rupanya dia lagi cari jalan, itu fokus tuh. Waktu cari jalan fokus 10 menit atau dia mau masuk keluar pintu tol, itu dia nggak dengar bunda cerita dan bukan sengaja nggak mau jawab apa yang bunda tanya karena dia lagi konsentrasi. Karena kalau ditanya terus nanti dia kebablasan. Saya juga gitu kalau udah ngomong terus kok nggak dijawab ya. Saya perhatiin, oh dia lagi cari jalan keluar pintu tolnya, sudah diam aja. Dan gak usah marah, langsung tarik nafas aja, istighfar, astagfirullahaladzim. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah ya perempuan ini, para ayah ya, para suami, ibu-ibu nih, kalau ajak ngomong suaminya di mobil dan tidak dijawab, itu kesel, ya. Makanya kadang-kadang laki-laki juga nggak ngerti kenapa sih perempuan marah. Kenapa marah sih? Tadi aku nggak apa-apa rasanya. Nah akhirnya jalan-jalannya bukan mendatangkan manfaat dan penuh cinta, tetapi bertengkar hanya gara-gara ya ngomong nggak dijawab padahal si laki-laki sedang mencari jalan keluar pintu tol. Ya, Hanifah. Ya. Anak laki-laki pun begitu, bunda yang siapa punya anak laki-laki, sekarang era gadget. Ya. Suaranya bergema jadi satu-satu dulu. Ya. Pada saat anak laki-laki sekarang sedang belajar online ya, itu juga kalau sudah 10 menit lihat di depannya itu dia konsentrasi dan pendengaran menurun. Ya, 1, 2. Oke, baik. Oh, masih juga ya, masih bergema ya. Oke. Baik, dan sekarang ya anak perempuan juga ya karena memang era gadget maka dia pegang gadget. Cuman bedanya anak perempuan dipanggil sekali 2 kali masih nengok dia. Tapi yang laki-laki biasanya 3 atau 4 kali. Ya. Nah ini kita harus paham supaya kita tidak marahin anak laki. Karena bunda-bunda paling sering itu, kamu nih gimana sih bunda panggil? Coba lihat tuh adik kamu tuh, dipanggil 1 kali dia mau dengar langsung datang ke bunda. Nah itu yang anak laki-laki suka bingung, kapan manggilnya bunda ini? Ya. Karena pokoknya yang punya anak laki-laki please paham supaya anak laki-laki tenang. Tenang di rumah dan gak merasa di... Oke, jadi kesimpulannya begini, laki-laki ini ya korpus kolosumnya lebih tipis, ya, sehingga otak kanan kerja sendiri, otak kiri kerja sendiri. Ini yang membuat laki-laki cepat konsentrasi. Ya. Perempuan karena korpus kolosumnya lebih tebal, maka otak kiri kanannya tersambung lebih banyak. Ya. Ini yang mendasari ya perempuan bisa mengerjakan lebih dari 1 pekerjaan dalam 1 waktu ini. Oke? Ya. Tapi ada efek sampingnya dari otak perempuan yang kayak gini. Apa efek sampingnya? Sering salah tunjuk arah. Mau bilang kanan tangannya ke kiri, mau bilang kiri tangannya ke kanan. Itu sering banget.
Makanya kadang-kadang perempuan itu mendapat kesulitan membaca peta atau petunjuk jalan. Baik lewat peta yang asli maupun di Google Map kah atau ya Waze gitu ya, itu susah perempuan. Utara, selatan, ya timur, barat itu di awal-awal beberapa detik pertama dia susah kanan kirinya. Ya. Cuman sekitar 12% perempuan jago baca peta. Itu pun karena agak tomboy, otaknya jadi kayak agak laki-laki gitu. Ya. Jadi para ayah, para suami tolong kalau istrinya atau bunda baca peta dan dia baca petanya dia bolak-balik itu tolong dimaklumi ya. Saya dulu pernah bertengkar loh sama suami gara-gara gini. Mau pergi ke undangan, zaman dulu kan itunya di peta ya, di undangan peta acara di undangan kan. Saya disuruh baca, coba bacanya di mana, kita jalannya kemana? Iya loh, saya bingung utara selatan mana, gini-giniin itu. Suami terus bilang apa? Jangan begitu kalau baca peta, jangan dibalik-balik gitu. Dan itu saya tersinggung loh. Saya diem aja, ya. Pengennya sih ngomong ya, baca sendiri. Pengennya ngomong kayak gitu, cuman karena tahu sama suami nggak boleh kita begitu, nggak boleh kasar, saya diem. Tapi diemnya diem kesel. Untung istighfar kan gitu. Tapi setelah 2006 tahu bahwa perempuan susah baca peta, saya malah tenang loh. Oh ya Allah, bukan saya aja ternyata yang kayak gini. Wanita seluruh dunia kayak gini. Cuman 12% wanita di dunia ini yang bisa baca peta dengan cepat dan langsung. Dan akhirnya saya kasih tahu suami dan suami ngerti, oh iya ya. Jadi kalau saya disuruh baca peta, saya bolak-balik, dia udah nggak komen lagi. Dan itu membuat kita tambah sayang, tambah mengerti ya. Baik, kemudian ini lagi, mata. Mata perempuan ini, perempuan selain memiliki lebih banyak jenis sel kerucut di retina matanya, juga memiliki pandangan sekeliling yang lebih lebar daripada laki-laki. Jangkauan pandangan mata perempuan lebih dari 180 derajat ke kanan kirinya di samping. Cuman ke depannya perempuan nggak panjang. Paling sampai 2 meter perempuan bisa lihat ke depannya. Ya. Tapi kalau laki-laki, ya, mata seorang laki-laki lebih besar dari mata seorang perempuan. Maka skleranya tadi lebih sempit ya. Dan otak laki-laki menyusunnya seperti bentuk terowongan penglihatan. Ya. Artinya laki-laki dapat melihat dengan jelas, tepat dan lebih jauh pada benda-benda yang lebih tepat berada di depannya. Ya. Jadi kalau laki-laki itu bisa 5 meter kayaknya bisa lihat ya, masih bisa lihat di depan itu. Inilah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan jangkauan kanan kirinya lebar, laki-laki itu kayak terowongan lihat ke depan itu. Ya. Ini sebetulnya kalau dilihat apa hikmahnya, perempuan rupanya diminta oleh Allah untuk bekerja lebih banyak di dalam rumah, di dalam ruangan. Ya. Makanya dikatakan kalau di dalam buku-buku tentang penelitian ini bahwa ya perempuan ini diminta untuk jago menjaga sarang. Makanya dengan mata kita ke depan nggak terlalu panjang ya mungkin 2 meter, tapi kanan kirinya bisa lebar, kita bisa jaga rumah kita. Kan? Bunda yang lagi nyusuin anak barangkali masih ingat? Pada saat mata kita kelihat anak, ada orang datang itu lewat mau masuk dalam rumah kita, kita bisa lihat dari sudut mata kita gitu. Makanya sambil nyusuin anak, mata di anak kita udah ngomong, udah teriak tuh, siapa tuh? Yang gitu. Itu perempuan. Sedang masak perempuan matanya lihat masakan, maaf ada tikus lewat, perempuan lihat itu. Kenapa? Karena matanya lebar. Ya. Laki-laki ini yang namanya mata berburu atau mata hunter. Jadi laki-laki memang Allah desain sedemikian rupa untuk berburu nafkah. Zaman dulu apalagi berburu nafkahnya bentuknya ya binatang-binatang yang di hutan. Itu cocok banget laki-laki. Ya. Dari jauh bisa lihat menjangan, tinggal ditembak atau dipanah gitu. Tapi coba kalau perempuan masuk ke hutan, nggak lihat 3 meter nggak lihat kijang. Dan perempuan karena 20.000 kata makanya ribut masuk hutan. Mana sih kijangnya ya, mana sih kijangnya, akhirnya kijangnya lari. Itulah laki-laki tugasnya berburu nafkah memang. Ini harus ya dari mata saja Allah sudah buat sedemikian rupa. Ya. Sekarang gimana Bu Aisyah, kita berburu nafkahnya kan nggak di hutan. Ya memang sekarang berburu nafkahnya dari gedung ke gedung. Dari kantor ke kantor, dari rumah ke kantor, dari kantor lagi ke kantor yang lain lagi. Itu mencari nafkahnya atau berburu nafkahnya begitu. Dan dari gedung ke gedung, laki-laki ya dibantu dengan alat kendaraan, baik motor kah, mobil kah. Makanya laki-laki kalau sudah bawa mobil, bawa motor, itu mata ke depannya itu bisa ngelihat sekitar 5 meter itu. Jadi kadang-kadang ibu-ibu nih biasanya dibawa oleh suaminya atau misalnya seorang ibu dibawa oleh anak laki-laki yang sudah bisa bawa mobil. Itu kadang-kadang laki-laki mau nyusul mobil yang di depan, itu laki-laki jago banget.
Kenapa? Karena dia lihat 5 meter ke depan. Oh ini masih kosong-kosong, kita ngebut aja gitu. Nah perempuan kadang nggak ngelihat, kadang-kadang jadi takut. Akhirnya apa perempuan bilang? Awas, 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 awas. Awas, awas. Ya, Bunda, kalau suami atau anak laki-laki bawa mobil atau bawa motor dan kita dikit-dikit awas, 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 itu mereka terganggu loh. Ya. Lebih baik diam aja, diam. Serahkan pada ahlinya. Kenapa? Karena itulah ahlinya laki-laki. Dengan mata yang kayak terowongan, testosteron meningkat, itu laki-laki kalau lagi bawa motor dan mobil di depan kemudi, itu testosteronnya meningkat. Itu jadi laki-laki banget. Matanya awas banget ke depan itu. Ya, jadi pada saat dia mau ngebut itu jagonya dia memang. Sudah serahkan saja. Ya, nah. Tapi mata laki-laki seperti ini sering bermasalah kalau dalam rumah. Kalau apa? Laki-laki sulit melihat lewat kedua sudut matanya, cari barang susah. Buka kulkas, mentega mana Bunda? Telur mana Bunda? Kan gitu. Kata suaminya begitu kan, telur mana Bunda? Kan nggak lihat nih. Atau anak-anak laki-laki, Bun telur mana? Ini matanya lurus kan. Kata bundanya, ada di kulkas. Nak, nggak ada Bun. Ada, nak, nggak ada. Ah, itu laki-laki sering banget begitu. Bukan berarti laki-laki nggak pinter nyari barang, bukan. Mata mereka lurus. Ya, ini harus difahami Bunda. Makanya pada saat menjadi super team, kemudian membagi tugas, atau mungkin anak laki ada di rumah, dia lagi mencari barang, kemudian tanya bundanya, Bunda sudah bantu aja. Ya, karena Bunda suka marah sih, para bunda-bunda nih. Saya juga dulu. Ya, mentega mana Bu? Ada di kulkas? Nggak ada Bu. Ada nak, nggak ada Bu. Akhirnya kita yang datang kan ke kulkas. Ini apa gitu kan? Loh kok ada? Tadi aku nggak lihat. Apa kata ibu? Apa kata Bunda? Makanya cari pakai mata, jangan pakai mulut kan gitu. Dan laki-laki tersinggung kalau dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena laki-laki sudah pakai mata, cuman memang matanya lurus. Sehingga apa? Sehingga sekarang supaya kita menjadi super team parenting yang mengerti tentang laki-laki, maka kalau anak laki-laki atau suami cari sesuatu benda dan kita perempuan lihat ada di sampingnya, tolong dibantu saja segera. Ini loh Abi, ini loh sayang, ini loh kakak, ini loh mas, ini loh adek, sudah. Dan tidak usah ada embel-embel cari pakai mata. Karena kadang-kadang yang bikin gak suka anak laki-laki dan suami di rumah itu karena kita suka sekali bilangin dia mereka kayak gitu. Ya. Saya dulu sempat begitu, tapi setelah tahu tuh tahun 2006, oh astagfirullahaladzim, untuk anak-anak belum terlalu besar ya. Jadi kalau anak laki-laki cari barang, ya saya bantu aja. Dan gak usah ngomong cari pakai mata. Saya malah selalu saya ngomong, Masya Allah, mata laki-laki anak. Kenapa Bu emang mata laki-laki? Lurus. Oh akhirnya anak-anak juga belajar tentang itu. Oh anatomi kita lurus ya. Gitu. Ya, baik berikutnya, kalau bapak-bapak mau bantu istri begini caranya, hati-hati, nggak boleh kelamaan. Kenapa? Ini capek. Bapak-bapak yang harusnya monotasking tapi disuruh multitasking kayak gini, ini capek banget. Saat beralih dari tugas satu ke tugas berikutnya, otak pria nampak menggunakan energi lebih banyak daripada otak wanita. Dibanding kalau wanita mengerjakan lebih dari satu tugas ya. Jumlah sel yang diaktifkan juga lebih banyak pada bapak-bapak kalau lagi begini dibanding perempuan yang lagi begini. Itu capek banget. Capek banget itu. Ya. Nah ibu-ibu ya sambil nyusuin, sambil ngomong barangkali, sambil nyuci piring ini masih bisa. Ya. Sambil nelpon, gendong anak, bikin minuman, ini bisa memang. Dan tidak terlalu capek dibanding laki-laki begini. Ya, karena memang desain otaknya yang berbeda. Ya. Nah, ibu-ibu begini sambil nelpon, sambil nonton webinar barangkali, sambil nyetrika masih bisa. Ya. Bapak-bapak boleh nggak dititip anak begini sementara ibu bekerja? Boleh sesekali, karena ini capek. Ya. Jadi para bunda yang barangkali masih kerja di luar rumah dan bahkan suaminya yang setiap hari kayak gini, ketahuilah kalau bunda datang dan suami capek dan minta izin tidur, kasih bun. Ini nggak mudah buat laki-laki begini. Ya. Begini juga nggak mudah nih. Paling 10 menit pertama saja dia kuat kayak gini. Itu pun dengan penuh konsentrasi yang luar biasa dan ya itu membuat ya kepenatan pada laki-laki begini. Ya. Jadi harusnya multitasking, harusnya monotasking, akhirnya multitasking. Ini sulit. Laki-laki lebih senang kalau bunda, ayah bisa masak kan? Ayah masaknya hari ini ya? Oke. Tapi jangan lagi suruh gendong anak, jangan lagi suruh nyetrika. Ya sudah masak aja. Makanya chef laki-laki itu makanannya lebih enak. Dan hampir semua restoran besar, chefnya laki-laki bukan perempuan. Kenapa? Karena kalau laki-laki mengerjakan sesuatu itu rampung, tuntas, nggak banyak bicara.
Ya, nah ini, oke. Kalau ibu-ibu begini bisa, oh bisa. Saya titip ayahnya, ayah yang masak ya gitu. Tapi kalau ada anak di sini, ini agak susah nih bapak-bapak ini antara mau motong-motong makanan ada anak di sini gitu. Ya. Nah ini harus kita paham. Jadi kalau mau bikin super tim, bagaimana? Oh ya ayahnya suruh masak, ya sudah masak. Anak sini sama bunda, sini semuanya sama bunda dulu gitu. Ya. Nah kalau begini bisa nggak laki-laki bantu begini? Bisa karena dia satu pekerjaan, ya tidak lagi sambil suruh gendong anak dan sebagainya. Ya. Dan suami membantu pekerjaan istri di rumah adalah sunnah. Ya. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah SAW biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika telah tiba waktu sholat, beliau berdiri dan segera menuju sholat. Ya. Dan kalau kita baca lebih detail lagi itu Sirah Nabawi ya saya kebayang itu Nabi bantunya satu-satu pekerjaan gitu. Ya, menisik trompa, menisik baju kan satu-satu. Atau pangku cucunya itu kan satu-satu pekerjaan. Nah, kalau bapak-bapak misalnya bunda minta tolong, ayah, abi yang nyuci baju di mesin cuci ya, satu aja gini bisa. Ya, abi yang masak, abi yang nyuci, begini ini bisa. Ya, ayah yang nyuci baju ya, bunda misalnya kerjaan yang lain gitu, ini bisa begini. Tapi jangan lagi titip anak yang umur masih 1 tahun di sampingnya, waduh, bisa gelinding anaknya si bapak nggak lihat. Kenapa? Otaknya konsentrasi, pendengaran menurun, mata lurus. Itu ada pada laki-laki. Ya. Jadi kalau kita mau bagi tugas atau meminta bantuan bapak-bapak atau anak laki-laki ya begini caranya. Ya. Nah, kadang-kadang perempuan karena terlalu mau multitasking, belum selesai ini lain, itu yang bikin capek sebetulnya. Ya. Makanya kita juga dianjurkan oleh para ahli-ahli otak ini coba satu dulu selesai baru satu. Walaupun kita bisa multitasking, cuman kadang-kadang nggak selesai, saking mau semuanya diselesain. Ya, nah ini yang bikin capek. Nah ini harus paham tentang ini. Ya, apalagi ibu-ibu yang mau menstruasi atau lagi mens hari pertama sampai hari kelima itu cepet banget capeknya ya. Kalau ayah dititip begini masih bisa. Ya, kenapa? Karena ini kan fokus pada satu saja sebetulnya ini. Tapi setelah 10 menit mungkin ayah lihat ke laptop sini, mungkin anaknya yang perempuan panggil, ayah, dia nggak dengar. Tapi 10 menit pertama masih begini, masih bisa. Ya. Seperti ini, masih bisa 10 menit pertama. Tapi kalau bapak-bapak ini sudah fokus kembali ke working from home, lihat laptop di atas 10 menit, mungkin anaknya panggil, ayah, daddy, dia nggak dengar. Tolong para bunda kalau lihat suami kayak begitu, itu nggak usah baper, nggak usah merasa, tuh kan bapaknya nggak perhatiin anaknya, tuh kan, nggak usah gitu. Karena memang laki-laki itu kalau sudah fokus di atas 10 menit, itu memang pendengarannya menurun dan fokus. Dan ingat, matanya lurus. Ya. Saya setelah tahu ini, malah saya suka senyum-senyum, ya Allah, ayahnya lagi fokus ya sudah. Dan tidak pernah lagi mau desak-desak bapak-bapak atau ya menyindir-nyindir mereka. Kenapa? Karena memang juga mereka kadang-kadang nggak ngerti. Suami saya aja sudah dokter, dia nggak ngerti kalau matanya lurus, pendengarannya menurun. Ya kami tercerahkan setelah 2006 dari hasil penelitian ya Dr. Luan Rizendin dan Mr. Alan dan Barbara Peace. Ya. Bagaimana bapak-bapak kalau kita titip anak kayak gini? Bisa, asal jangan juga dia pegang gadget ya. Fokus gini bisa nih, kan satu. Dan ingat kalau bapak-bapak ajak main anak-anak itu pasti gaya laki-laki itu. Guling-gulingan, ya, loncat-loncatan, sudah biarkan aja. Bu. Karena banyak ibu-ibu titip anaknya ke suaminya, terus suaminya ajak main guling-gulingan, ibu-ibu udah panik lagi. Jangan guling-gulingan dong ayah, jangan guling-gulingan dong abi. Nah itu yang buat laki-laki langsung merasa, aduh ini gimana sih? Katanya suruh titip main sama aku, ya inilah gaya mainnya laki-laki. Ya. Nah. Dan kalau titip sama bapak-bapak, ibu harus kasih waktunya. Ayah, ya Umi mau mandi dulu dan mau sholat, titip ya setengah jam aja. Atau 15 menit aja, atau 30 menit aja. Itu laki-laki mau itu. Kenapa? Dia sudah siap otaknya. Dan dia mau tinggalkan pekerjaan working from home-nya ya barang paling lama 30 menit lah ya. Dan dia main sama anaknya gini. Ini gaya laki-laki memang. Ya. Tapi jangan juga sneaky buat para bunda ini, pada ibu sudah minta izinnya 30 menit, terus kita lama-lamain sambil kita, mumpung anaknya sama bapaknya kita bebenah lah dan akhirnya 2 jam. Itu laki-laki nggak suka. Itulah makanya besok-besok bundanya mau titip, laki-laki langsung merasa sebel gitu. Aduh, paling dia bohong nih, gitu loh, bisa kayak gitu. Ya makanya kalau bilang 15 menit, 15 menit. Kalau bilang 30 menit, 30 menit. Kalau bilang 1 jam, langsung bilang 1 jam bisa nggak Abi? Aduh, jangan sekitar 1 jam, itu kita nego nanti. Ya, oke. Seperti ini bisa nggak seorang bapak dampingi? Bisa, karena ini anak udah besar kan. Dan fokus nih kalau udah bacain ini setelah 10 menit mungkin dia konsentrasi ini. Ya.
bawa jalan-jalan kayak gini bapak-bapak bisa, asal jangan lagi pegang HP ya. Ini aja ngobrol-ngobrol 10 menit aja masih bisa, tapi kalau udah ngobrol asik 1 jam ya, ini bisa kadang-kadang anaknya jatuh turun ke bawah dia nggak rasa ya. Nah inilah pada laki-laki ya. Kemudian apalagi ingat di otak manusia itu ada otak emosi di dalam sini. Inilah yang sering kadang-kadang kalau kita nggak paham tentang perbedaan laki-laki perempuan. Ini masih satu ya, masih yang dasar ya. Masih ada lagi tentang watak, tentang budayanya, tentang itu banyak banget ya. Hari ini kita bahas saja yang laki-laki perempuan ya. Di mana dia harus tahu bahwa di otak manusia siapapun baik laki maupun perempuan ada otak emosinya, yang ini yang membuat kadang-kadang kita suka kesel, marah, sedih atau takut, khawatir, cemas. Tapi di otak emosi ini juga lah ada emosi-emosi yang positif ya, semangat ya, kemudian bersyukur, damai, pencerahan, ini ada di sini. Ya, jadi sekali lagi ilmu ini penting kita pelajari ya. Saya suka ulang-ulang sengaja karena biar kita tambah paham ya. Dan akhirnya kita bisa berbagi tugas berdasarkan gender itu dan membuat ya anak laki-laki dan anak perempuan itu pas di otaknya dan mereka dengan senang hati membantu kita ya di dalam rumah dan akhirnya sama-sama menjadi super team ya. Oke, segini dulu barangkali ini ternyata sudah 50 menit ya. Jadi saya kembalikan lagi ke Ustadz Dimas dan Umi Nur Saadah. Barangkali kita bisa ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi ya. Baik, terima kasih. Maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustadz Dimas dan Umi Nur Saadah. Ustadz Dimas, adakah? Halo? Atau hilang ya? Ya baik. Sinyalnya kadang-kadang hilang ya. Ya, alhamdulillah materi yang sangat luar biasa Bunda. Semoga setelah kita mengetahui bagaimana Allah menciptakan otak laki-laki dan perempuan dengan segala kekurangan dan kelebihannya, perbedaan itu menjadikan kita tim yang kuat untuk mencapai tujuan bersama, bahagia di dunia hingga jannah insya Allah ya. Dan di Al-Quran sendiri kan juga dijelaskan tentang laki-laki dan perempuan, suami istri itu bagaikan pakaian yang saling melengkapi, saling menutupi, dan sama-sama bisa menyempurnakan. Ya. Insya Allah setelah kita mengetahui Bapak Ibu dari Bunda Aisyah bahwa memang fitrahnya sudah demikian, kita bisa menggali lagi agar anak-anak kita bisa mendapatkan prestasi maksimal, begitu ya, kebahagiaan yang maksimal di dalam keluarga kita. Ya, dan ada tagline istilahnya, bukan hanya di dunia tapi sehidup sesurga. Amin ya Rabbal. Di dunianya juga bersama, insya Allah ketemu lagi di surga bersama anak-anaknya, bersama istrinya, insya Allah akan mendapatkan hal yang baik di dunia dengan penuh dengan perjuangan. Super team parenting. Ya, terima kasih Umi Aisyah. Dan alhamdulillah ini sudah masuk beberapa pertanyaan yang ada di panitia. Insya Allah kita akan sampaikan nanti kepada Bunda Aisyah Dahlan. Pertanyaan yang pertama nih Bunda, izin bertanya dari Nur Hayati, anak saya laki-laki usia 7 tahun. Bagaimana caranya menghadapi anak laki-laki yang di saat kita memerlukan bantuannya, dia tidak mau membantu? Kalau uminya yang menyuruh, nah tapi kalau abinya yang minta tolong, dia dengan senang hati cepat melaksanakan. Apa yang sebaiknya dilakukan ketika menghadapi hal tersebut? Ya. Monggo Bunda Aisyah. Ya baik Umi Nur. Ya, begini. 1, 2 terdengar suara ya? 1, 2. Ya terdengar. Terdengar ya? Oh ya baik. Baik. Ya, kita kalau mau minta tolong anak laki-laki, memang kita harus lihat kondisi dia sedang apa gitu. Ya, kenapa? Karena memang anak laki-laki itu, apalagi kalau dia sedang fokus mengerjakan sesuatu, walaupun itu sedang bermain ya, itu dia agak sulit memindahkan fokus dia yang sedang mengerjakan sesuatu di depannya untuk dia alihkan untuk membantu gitu. Ini memang susah, bukan dia nggak mau sebetulnya. Dia agak susah sekali untuk merubah
ya pada saat dia mengerjakan sesuatu untuk ya mengerjakan berikutnya itu susah memang ya. Adapun kenapa kalau abinya yang minta tolong kok dia langsung sigap ya? Karena anak laki-laki di bawah sadarnya selalu ingin dianggap oleh ayahnya. Makanya pada saat anak laki-laki yang ayahnya yang suruh dia langsung sigap gitu. Ya. Tapi kalau sama ibunya kan anak laki-laki menganggap oh ibunya kan baik. Ibunya juga pasti mengerti, memahami gitu. Ya, jadi menurut saya sih, saya juga punya 4 anak laki-laki. Yang penting gini, kita nggak usah merasa, kalau ayahnya yang minta tolong gitu ya, wah kok dia mau ikut gitu. Tapi kalau saya dia nggak mau, itu harus dihindari cara berpikir kayak gitu. Harusnya kita bersyukur, anakku ini kalau abinya yang minta tolong dia langsung sigap, alhamdulillah nak. Itu keren itu. Bagus yang kayak gitu, cara berpikir kayak gitu. Karena kalau kita membanding-bandingkan, kalau ayahmu atau abimu yang minta tolong, kamu mau, bunda, itu anak nggak suka digitukan, dibanding-bandingkan gitu. Bilang saja, justru kalau dia sudah ngerjakan apa yang abinya minta tolong, bilang, terima kasih ya nak ya, kamu udah tolong abi. Gitu. Itu anak akan tersentuh bahwa, oh ya bundaku juga harus ditolong ya. Jadi ada beberapa yang harus kita pelajari. Nomor 1 adalah tidak membanding-bandingkan. Apalagi masih 7 tahun insya Allah. Dia masih bisa dibimbing, didampingi gitu. Tapi kalau anak laki-laki lagi main, apalagi mainnya lagi seru, ya bunda kita tundalah untuk minta tolong dia mengerjakan yang lainnya. Kita tunda, kita lihat. Saya juga begitu kalau sama anak laki-laki, dia lagi ngapain? Oh dia lagi main, ya sudah nanti aja saya minta tolongnya gitu. Ya. Atau anak laki lebih senang kalau bunda mau minta tolong 1 hari sebelumnya udah bilang. 1 hari sebelumnya sudah bilang. Ajarkan dia untuk ya besok bunda minta tolong ini jam segini. Itu laki-laki lebih senang kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah. Ya ini memang menghadapi anak laki-laki yang luar biasa karena kita kadang-kadang ibu-ibu karena otaknya nggak sama dengan laki-laki, kadang-kadang suka bingung sendiri. Makanya insya Allah ya makin sebanyak kita belajar, makin kita paham tentang itu. Ya, baik begitu kira-kira Ustadz Dimas dan Umi Nur. Namun sebelumnya saya mau bilang ini dulu ya, selamat berbahagia ini Ustadz Dimas sama Umi Nur nih. Ya, ini jarang-jarang loh, baru kali ini saya moderatornya pasangan ininya ya, yang mendampingi saya nih pasangan yang luar biasa, Masya Allah. Udah berapa tahun jadinya Ustadz Dimas rumah tangga? Gimana Bunda Aisyah? Udah berapa tahun? Oh 13 tahun Alhamdulillah, Masya Jadi Allah. Bunda sedikit masih waktu saya berani menyatakan menikah, istri saya umur 19 tahun. Jadi saya umur 22 tahun, gitu Mi. Ya. Tapi menikahnya juga umur segitu ya? Menikahnya juga di umur itu ya? Amin, amin. Menikahnya di umur 22 dan 19. Kami belajar dari Bunda untuk menjadi super team di rumah, bagaimana menghadirkan generasi-generasi yang solih dan solihah. Di umur itu juga nikah? Iya. Iya, Bunda di umur 19 dan 22. Saya 22, umurnya 19 tahun. Wah, itu lagi. Ya, alhamdulillah merasakan nikmatnya berpacaran setelah halal, begitu. Iya, Masya Allah. Itu lagi bagus-bagusnya tuh. Kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua disampaikan oleh hamba Allah. Assalamualaikum Bu, saya single parent. Anak saya pertama berusia 17 tahun, kedua laki-laki 13 tahun. Bagaimana memenuhi bahasa kasih 2 anak yang sedang dan saya juga harus bekerja. Anak perempuan saya suka menyendiri walaupun sering ngobrol sama saya. Anak laki-laki saya bahasa kasihnya sentuhan dan pelayanan. Kendalanya anak-anak laki saya mondok. Bagaimana memenuhi bahasa kasihnya tersebut seperti itu. Jadi anak lakinya nggak dapetin sentuhan dikarenakan beliau mondok dan karena ini sendiri ya single parent. Jadi untuk memenuhi kasih sayangnya itu bagaimana Bunda sarannya? Jadi itu udah silakan. Yang pertama perempuan tadi ya. Ya, berarti Bunda ini sudah belajar tentang yang namanya bahasa kasih. Jadi tadi paham dan langsung bertanyanya pada bahasa kasih ya. Baik. Memang kalau anak-anak sedang di pondok atau sedang boarding ya, itu biasanya memang kita untuk memberikan bahasa kasih atau men-charge baterai kasih setiap hari tentu tidak bisa ya karena memang dia sedang jauh ya. Tapi kita bukan hanya kita sebagai orang tua yang bisa memberikan kasih sayang pada anak-anak, tapi ya guru-guru mereka, ya ustadz-ustadz mereka bisa. Ya, mungkin makanya perlu sekali sebetulnya para guru juga mengerti tentang konsep bahasa
kasih. Sehingga kalau Ananda yang sedang mondok, kemudian paling nggak guru wali kelasnya lah ya ngerti bahwa dia sentuhan fisik, itu seneng banget anak yang bahasa kasihnya sentuhan fisik itu diginiin badannya, ditepuk-tepuk gini. Hebat ya nak, ya luar biasa nak, gitu. Atau diusap-usap kepalanya gitu, itu senang sekali. Dan itu terpenuhi oleh gurunya gitu, karena memang dia sedang mondok. Ya. Cuman kalau saya tadi Bunda bilang Ananda sentuhan fisik dan pelayanan, ini sebetulnya mungkin yang pelayanannya ini kebalik ya. Mungkin sentuhan fisik dan kata-kata pendukung. Biasanya pasangannya gitu, sentuhan fisik dan kata-kata pendukung. Nggak ada pasangan dalam bahasa kasih urutan pertama kedua sentuhan fisik dengan pelayanan. Ya, bisa jadi sentuhan fisik dan kata-kata pendukung. Coba perhatikan lagi Bunda, apakah Ananda senang sekali kalau dipuji atau dikasih kata-kata pendukung? Ya. Nah, kalau dia bahasa kasihnya ternyata sentuhan fisik dan kata-kata pendukung, memang yang sentuhan fisik Bunda akan sulit setiap hari. Ya. Tapi kata-kata pendukung ini bisa Bunda berikan pada saat mungkin boleh berbicara lewat telepon kah? Ya, atau chatting gitu. Kan ada kadang-kadang ada hari-hari tertentu ya boleh bicara lewat telepon atau dengan chatting. Nah, itu kasih kata-kata pendukung. Kasih pujian ya di situ. Ya. Karena biasanya sentuhan fisik ini pasangannya kata-kata pendukung atau sentuhan fisik pasangannya waktu. Nah, ini apalagi kalau waktu yang berkualitas nggak bisa setiap hari berarti Bunda. Ya kan? Tapi yang penting pada saat Ananda nanti liburan ke rumahnya ya temani dia. Ya, temani. Jadi kalau misalnya Bunda sering kerja, terus Ananda liburan, Bunda harus pada saat pulang kerja temani anak ini. Ya, kalau kakaknya ya nanti Bunda lihat bagaimana bahasa kasihnya. Kan bisa dilaksanakan pada saat sudah pulang kerja, ya kan? Karena yang namanya bahasa kasih bukan di charge 24 jam. Misalnya kakaknya yang perempuan juga bahasa kasihnya misalnya kata-kata pendukung. Hari ini udah puji dia belum? Tadi pagi sebelum berangkat kerja sudah puji dia belum? Sudah dukung dia belum? Apa hari ini nanti pulang kerja pada saat anak perempuan ngobrol, bicara, Bunda udah lihat wajahnya belum? Terus kalau misalnya dia cerita tentang apa yang dia lakukan, Bunda sudah dukung belum? Sudah puji belum? Itu bisa dilakukan setelah pulang kerja. Memang orang tua yang single parents dan bekerja ini tentu suatu kondisi yang khusus ya. Dan mau nggak mau kita harus Bismillah minta sama Allah energi yang lebih lagi untuk pulang kerja, masih bisalah ngobrol dengan anak-anak dan men-charge baterai kasihnya dia. Ya, gitu aja Bunda. Insyaallah barokah. Ya, baik. Saya kembalikan lagi ke Ustadz Dimas dan Umi Nur. Baik, alhamdulillah Bunda Aisyah telah dijawab bahwa bahasa sentuhan itu bukan hanya fisik ya, perhatian dengan telepon, ya, dengan mungkin sapaan. Kalau telepon yang kata-kata pendukung, ya, telepon kata-kata pendukung, lain. Sentuhan fisik harus dengan sentuhan. Baik. Ya, Sentuhan jadi bahasa kasih ini, bahasa kasih ada 5 sebetulnya Ustadz. Ya, kata-kata pendukung, sentuhan fisik, waktu yang berkualitas, ya hadiah dan pelayanan. Nah, setiap orang 5-5-nya suka, tetapi di dalam keseharian tidak perlu 5-5-nya diberikan pada Ananda. Kecuali masih kecil sampai umur 3 tahun itu setiap hari 5-5-nya diberikan. Tapi setelah 4 tahun ke atas, ya kita harus lihat apa sebetulnya bahasa kasih utama anak ini. Gitu. Nah, Ananda tadi Bunda yang bertanya, yang anak laki-lakinya ternyata sentuhan fisik. Itu bisa kita sampaikan ke ustadznya bahwa anak saya itu senang banget kalau sentuhan fisik. Jadi paling enggak, boleh kan kalau misalnya Ustadz tepuk-tepuk bahunya ya pelajar kan, siswa kan? Enak, itu kalau anak yang bahasa kasih utamanya sentuhan fisik, guru kasih tepuk begini atau ibunya juga kasih tepuk-tepuk begini, itu akan membuat baterai di otaknya itu terisi dan dia dengan sigap mau mengerjakan apapun dengan cepat gitu. Masya Allah. Gitu. Yang kata-kata pendukung ya sudah dikasih kata-kata pendukung. Nah, jadi setiap anak itu kita bisa lihat ada 2 baterai atau 2 bahasa kasih yang bisa dikasihkan setiap hari. Ya. Ini memang ada kajian khusus tentang bahasa kasih. One day kapan-kapan kita bahas lebih dalam lagi insya Allah ya. Amin, amin ya Allah. Ya. Ini masih pertanyaan lagi ya Bunda ya. Satu lagi terakhir. Silakan. Baik. Bismillah, Assalamualaikum Bu Isa. Izin bertanya, kami punya anak laki-laki usia 5 tahun.
5 tahun. yang wataknya sanguinis, Oke. koleris. Apabila dinasehati, kadang tertawa, terkesan tidak mendengarkan. Iya, iya. Saya mengerti dengan karakter anak karena saya sering belajar dari kajian-kajian Bunda Isa. Pertanyaannya, bagaimana cara menyampaikan pada suami yang plekmatis plus sanguinis agar sabar menghadapi anak kami karena suami seperti diejek apabila anak tertawa saat dinasehati, akhirnya anak dimarahi. Terima kasih. Ya, sebetulnya Ustadz Dimas saya sudah sempat jawab pertanyaan Bunda Yamadi ya di kolom chat, dan saya tadi tulisnya untuk everyone jadi bisa dibaca ya barangkali. Kalau bisa mungkin ada yang pertanyaan lain mungkin yang belum sempat. Baik, ada lagi? Jawab. Ya. Ini dari Adi Putra. Bagaimana tips dan triknya agar kita sebagai orang tua bisa menyuruh atau memberi perintah kepada anak perempuan maupun anak laki-laki umur 6 tahun ke atas agar bisa langsung dituruti tanpa disuruh 2 atau 3 kali. Ya, sebetulnya dalam pendidikan itu kita nggak bisa cepat-cepat mau anak umur 6 tahun langsung patuh gitu. Itu justru dalam pendidikan ya kita harus setiap hari ingatkan anak ya. Dan tentu pada saat kita mau meminta ananda ya. Jadi coba diganti istilah menyuruh itu ya dengan kata meminta ananda melakukan sesuatu. Karena kata menyuruh itu sudah anak-anak sudah nggak suka itu. Ya. Ya, sayang sini ayah mau suruh kamu, itu nggak suka. Ya ayah minta tolong kamu gitu ya. Abi mau minta tolong kamu, itu jauh lebih menyenangkan ya itu. Dan ini dalam pendidikan masih 6 tahunnya harus tetap dididik terus setiap hari. Ini sayang ya, kalau dia belum mau hari ini diminta tolong ya besok lagi. Nah, tentu ada baiknya mengenal dia punya bahasa kasih. Nah, bahasa kasih ini sebetulnya adalah kunci dari orang tua untuk bisa memenuhi kebutuhan kasih sayang ananda, sehingga pada satu saat misalnya ya kan kita nggak mungkin kan setiap hari nyuruh-nyuruh anak kan meminta sesuatu pada dia dengan sigap mau melakukannya gitu. Anak saya yang pertama misalnya Mas Lanang, dia bahasa kasih utamanya kata-kata pendukung pujian. Jadi kalau saya mau minta tolong misalnya atau mengingatkan dia untuk sholat, saya puji dulu dia ya. Mas Lanang, anak ibu yang soleh misalnya gitu ya. Mas Lanang, ya, anak Mas Lanang tuh udah dokter ya. Apa kabar nak? Gimana pasien-pasienmu? Saya ngobrol dulu sebentar ya. Wah tadi pasien saya kasih obat gini bu, obat gini, dan semua pasien saya tunduk mau dengerin nasihat saya. Alhamdulillah keren nak. Ya ibu senang banget kamu disenangin sama pasien. Itu dikasih kata-kata pendukung dulu. Ya. Nak boleh ibu minta tolong nggak? Baru masuk kayak gitu. Ya. Nah makanya kita harus ngerti tentang bahasa kasih ya, karena ada anak lagi yang lain bahasa kasih utamanya bukan kata-kata pujian. Anak kedua saya misalnya bahasa kasih utamanya pelayanan gitu. Kalau saya mau minta tolong dia, saya harus layani dia dulu dalam artian ya dia kan karena sudah besar ya sekarang juga sudah sarjana kedokteran sedang koas. Kalau misalnya dia bilang Bu, aku mau minum susu protein, oke nak siap. Ya kita siapkan dulu gitu. Kadang dia punya susu protein udah mau habis, saya siapkan dulu gitu. Oh, nak susu protein udah mau habis, nah ayo kita beli dulu deh gitu. Baru nanti besoknya atau nanti sorenya, kalau ibu minta tolong begini, boleh nggak nak? Oh dia dengan sigap. Anak ketiga lain lagi, anak ketiga waktu yang bersamaan, waktu yang berkualitas gitu. Ya. Jadi kalau mau minta tolong anak yang ketiga, ya saya harus duduk di dekatnya dulu barang 15 menit, nemenin dia ngobrol sebentar. 15 menit, minimal banget. Saya suka lebih-lebihkannya di atas 15 menit. Maaf, setengah jam. Barulah. Kakung, ibu minta tolong ini boleh ya anaknya? Ya. Jadi ini, kalau kita paham tentang bahasa kasih utama ananda, insya Allah itu kita bisa mengecas baterainya dan dia dengan senang hati mau mengikuti apa yang kita arahkan dan ajarkan gitu ya. Oke, Ustadz Dimas kurang lebih kayak gitu. Ya, alhamdulillah luar biasa Bunda Aisyah Dahlan atas segala ilmu yang sangat luar biasa yang disampaikan hari ini. Masya Allah hari ini kita banyak sekali belajar. Semoga kita bisa menjadi
keluarga-keluarga yang tangguh yang memiliki support team di dalam rumah ketika kita menghadapi masa pandemi ini. Insya Allah kita bisa menghadapi ujian ini dengan keimanan hingga kita keluar sebagai orang-orang yang bersabar dan pemenang dari ujian ini. Amin ya Allah. Anak-anak di rumah juga merasa nyaman, tetap tidak ada yang stres begitu ya, menghadapi ujian-ujian yang ada, sekolah dan sebagainya. Setelah tadi kita sudah mendengarkan ilmu yang luar biasa bahwa kita memang memiliki perbedaan yang sudah sunatullah Allah berikan kepada kita. Namun perbedaan itu bukanlah menjadi penghalang, namun kita harus menjadikan ini sebagai kekuatan untuk bisa mencapai tujuan bersama, bahagia fit dunya wal akhirah. Dan tentunya bisa bersinergi ya, antara peran seorang bunda dan peran seorang ayah di dalam rumah. Ya. Insya Allah. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan jaza kepada Ustazah Aisyah Dahlan. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu peserta kajian. Dan kami selaku pembawa acara. Ya, dan tentunya tadi banyak sekali yang menyampaikan pertanyaan ya Umi Aisyah Dahlan. Mohon maaf tidak bisa dibacakan semua, kami hanya memilih ya. Handphonenya nggak muat ya. Jadi sampai banyak pertanyaannya. Mungkin para peserta bisa di-follow aja di YouTube-nya Dr. Aisyah Dahlan. Silahkan di-follow, di-like, subscribe, and share ya. Silahkan. Dan juga di Facebook-nya @Dr. Aisyah Dahlan dan juga di Instagram ya di Dr. Aisyah Dahlan. Silahkan nanti bisa banyak dapat info apa yang tadi masih mengganjal dan bisa tanya-tanya ya Bunda Aisyah ya dengan DM ya insya Allah ya. Alhamdulillah senang rasanya dapat energi yang luar biasa ya Mi ya. Kita anaknya 3, 1 mau SMP, nomor 2 4 tahun, nomor 3 1,5 tahun. Laki-laki perempuan Ustaz? Laki-laki atau perempuan? Tidak kedengeran sebentar. Iya, yuk sini. Ya. Anandanya laki-laki atau perempuan? Ya, alhamdulillah Bunda laki-laki semua. Alhamdulillah. Insya Allah nanti yang kelima perempuan. Yang kelima, alhamdulillah. Yang keempat nih, keempat kelima. Kayak saya 4 laki-laki 1 perempuan. Alhamdulillah. Doa saya 7 Bunda. Alhamdulillah. Iya, harus punya anak banyak. Apalagi ayah bundanya seperti Ustadz Dimas dan Umi Nur harus punya anak banyak. Ini ayah bundanya aja udah kompak. Ya, tentu alhamdulillah kalau punya anak banyak di ayah bunda yang kompak itu, masya Allah barokah ya. Amin ya Allah, amin. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi Umi Aisyah Dahlan atas waktunya, kesempatannya, ilmu-ilmunya. Semoga Bunda apa yang disampaikan mendapatkan ridho barokah dari Allah. Amin ya Allah. Dan amin, kita ya. yang mendengarkan juga sama, mendapatkan ridho berkah dari Allah dan bisa kita praktekkan ya Mi ya. Ya, dalam berjuang kehidupan sehari-hari. Ya, mempraktekkan ilmu tadi, berjuang untuk menjadi orang tua yang soleh. Amin, insyaallah. Amin. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Insyaallah. Assalamualaikum. Sukses buat ACT ya. Ya, Sukses buat ACT, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Dan sekali lagi kami juga menyampaikan bahwa acara ini terselenggara oleh Aksi Cepat Tanggap Jawa Tengah. Nanti juga di-follow, di-subscribe baik Instagram maupun sosial medianya. Dan tadi tidak lupa mengajak dari seluruh peserta untuk ikut ya penggalangan dana ya, tentunya menyumbang meringankan beban saudara-saudara kita yang mengalami erupsi ya, erupsi Merapi. Ya, semoga baru niat saja ini dapat pahala, apalagi sudah memberikan kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Juga kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mitra event ya, kolaborasi adalah Ta'aruf Online Indonesia, Sahabat Surga, Bidadari Perindu Surga Jawa Tengah, Time to Move Pemuda Hijrah, Majelis Taklim An-Najah, Growing Ummah, Majelis Zikir Pengajian Bunila, Sharing Parenting Kelas Akhwat, Kelola Kisah, Muslim Brotherhood, dan Lembaga Tahfidz Quran Madani.
Dan jangan lupa juga boleh subscribe Instagram kita ya, di @dimas.anafadli. Ya, @dimas.anafadli, dan juga di juga jelang nikah. Jadi siapa yang mau nikah, baik mendapatkan edukasi pranikah, ikutin aja di jelang nikah. Saya Dimas Anafadli dan saya Nur Sada mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dari Bapak Ibu semua, dan mohon maaf apabila ada khilaf selama kami bersamai kajian siang hari ini. Mari sama-sama kita tutup kajian kita hari ini dengan baca istighfar bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada moderator kita yang sudah bersama di kajian online pada siang hari ini, kepada Ustadz dan kepada Umi, dan terima kasih banyak juga kepada Dr. Aisyah Dahlan, kepada Bunda Aisyah atas semua materinya, dan kepada semua mitra serta semua peserta yang sudah hadir. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil. Lupa untuk mari kita berdonasi untuk saudara-saudara kita yang ada di sekitaran Merapi. Sekian dari kami, dari tim Aksi Cepat Tanggap Jawa Tengah. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, terima kasih Ustadz, Umi, dan semua peserta.